Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Makna la ilaha illallah itu secara deskripsi banyak. La ilaha illallah bermakna la ta'ata illallah, tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah. Taat kepada pemimpin, taat kepada orang tua, kepada guru, semata-mata taat kepada Allah juga. Taat kepada Rasul semata-mata taat kepada Allah juga. Kedua, la ilaha illallah bermakna la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah illallah selain Allah. Karena itu diharamkan menyekutukannya, beribadah kepada yang selain Allah. Makna berikut dari la ilaha illallah adalah la khaufa, tidak ada rasa takut, tidak ada ketakutan boleh dialamatkan selain kepada Allah. La ta'ata li makhlukin, tidak ada ketaatan kepada makhluk bimaksiatillah, dalam maksiat kepada Allah. Tapi hari ini yang akan kita bahas adalah makna la ilaha illallah yang berikutnya, yaitu la mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai selain Allah. Ketaatan, penyembahan itu puncaknya adalah kecintaan. Suatu hari Rasulullah mau sholat maghrib berjamaah, di belakang makmum banyak, qomat sudah dikumandangkan. Tiba-tiba menyeruak dari belakang seorang sahabat ke depan. Entah apa yang ada di pikirannya, tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah. Sahabat itu namanya Sauban. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah tidak menjawab, sudah qomat mau ditanya ya. Kemudian Rasulullah berbalik lagi ke kiblat dan sholat maghrib. Setelah selesai sholat, Rasulullah berbalik ke belakang dan nengok-nengok, mana yang tadi nanya itu, mana? Dengan gemetar, ada rasa penyesalan. Sauban mengatakan, saya ya Rasulullah, saya. Kata Rasulullah, kamu bertanya hari kiamat, ma'adadta laka, ma'adadta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Ma'adadta laha, apa yang sudah kamu persiapkan? Tambah gemetar lagi, dengan terbata-bata dia mengatakan, la ya Rasulullah, la salata wala sauma wala sadaqah. Salatku gak banyak, puasaku juga gak banyak, apalagi sedekah. Tapi Rasulullah dengan tersenyum mengatakan, tapi kemudian sang sahabat tadi melanjutkan, lakin, namun, uhibbullaha wa rasulah, tetapi aku meskipun ibadahku kurang, tapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan tersenyum Rasulullah mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama
orang yang engkau cintai. Engkau akan digabungkan bersama orang yang engkau cintai. Dan ucapan Rasulullah itu memang sangat rasional. Kita ini akan bersama yang kita cintai. Kalau yang kita cintai itu bola, kita akan berbicara bola, membeli tabloid bola, membuka WA, membuka informasi tentang bola. Ngobrol pasti tentang bola. Itu namanya bersama yang kita cintai. Kalau yang kita cintai itu adalah Harley Davidson misalnya, kita akan bergabung dengan kelompok yang pecinta Harley Davidson. Ceritanya Davidson, di majalahnya majalah Harley Davidson dan seterusnya. Dengan siapa kita digabungkan sehari-harinya, dengan siapa kita bersama sehari-harinya, itulah yang kita cintai. Anta ma'aman ahbabta. Ada beberapa kisah tentang mencintai Allah itu. Kisah tentang hamba Allah yang mencintai Allah. Kisah para wali Allah mencintai Allah. Suatu hari tokoh cinta di dalam literatur kesufian itu Robi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan. Robi'ah Al-Adawiyah itu tokoh cinta, hampir nggak ada duanya itu. Suatu hari dia bertanya kepada rekan-rekannya yang juga ahli irfani, apa menurut kamu? Nah, yang hadir di situ ada itu salah satu guru Hasan Al-Basri, salah satu teman Hasan Basri juga, itu tabi'ut tabi'in itu. Tabi'ut tabi'in. Hasan Basri kan tabi'ut tabi'in itu. Hasan Basri itu. Basrah, dari Basrah. Pernah melamar kan tapi nggak diterima itu kepada Robi'ah Al-Adawiyah itu. Yang hadir saat itu ada tokoh-tokoh yang lain juga. Namanya ada Sufyan As-Sawri. Kalau belajar tentang ilmu tasawuf pasti akan ketemu Sufyan Sauri, terkenal ya. Jadi di MZ sering kutip quote Sufyan As-Sauri. Yang kedua Sakik Al-Balkhi. Sakik Al-Balkhi sejaman. Dan yang ketiga adalah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Sakik Al-Balkhi itu sebelumnya bisnismen kaya raya, lalu meninggalkan semua kekayaannya dan mengikuti jalan sufi. Suatu hari ditanya oleh temannya yang lain, yang nanya adalah Malik bin Dinar itu. Yang nanyanya, kamu kenapa bisa? Sebentar, Malik bin Dinar juga sama, pangeran yang sangat kaya raya. Pangeran yang sangat kaya raya, tapi mengikuti jalan sufi. Maka disebut juga Malik bin Dinar. Dinar itu kan uang artinya. Dinar artinya ya orang kaya raya dua-duanya, tapi mengikuti jalan sufi, meninggalkan bisnisnya dan meninggalkan istananya. Kenapa kamu bisa ikut-ikutan mengikuti jalan tasawuf, katanya. Kata Malik bin Dinar itu, pada suatu hari saya melewati sebuah padang pasir dan melihat ada burung elang yang patah sayapnya. Kelepek-kelepek itu terkapar di bawah. Saya menduga keras pasti mati itu. Nggak ada yang ngasih makan, nggak bisa mencari makan. Sayapnya patah. Tapi tidak lama kemudian datang seekor burung yang lain membawa makanan dan memberikannya kepada elang yang patah itu. Lalu saya terkagum-kagum, lalu pikiran saya berubah. Saya dapat pencerahan, kata dia. Itu kalau dalam ilmu psikologi namanya epifani atau teofani.
Epifani atau teofani itu satu kejadian sesaat tapi mengubah arah hidup seseorang. Misalnya orang itu bandel, anak itu bandel. Suatu ketika ayahnya sakit atau ibunya sakit dan dia menyaksikan meregang nyawa di hadapannya. Itu kan kejadian yang luar biasa itu, di hadapan dia seorang ibunya sakit. Itu bisa mengubah arah hidup seseorang yang tadinya bandel tuh. Terkadang seperti itu. Kejadian sesaat bisa mengubah arah hidup. Bisa saja di Cianjur ini ada gempa itu, banyak orang yang sebelumnya tidak peduli dengan agama itu. Tapi dengan gempa ini banyak yang berubah arah hidupnya. Pasti itu ada tuh, dan tidak sedikit itu. Itu di antara dahsyatnya musibah. Hidayah itu memang bisa hadir lewat belajar, lewat membaca, lewat diskusi, lewat macam-macam, termasuk tadi lewat itu. Tapi hidayah yang paling kuat dorongannya adalah karena musibah. Jadi jangan main-main itu musibah itu. Nah, ini karena saya ngomong gini karena ada kaitannya dengan definisi cinta nanti ke depan. Bahwa musibah itu sangat paling berperan besar terhadap orang mendapat hidayah atau orang mengalami epifani atau teofani. Kembali kepada cerita Syakik Al-Balkhi, saya tercerahkan, ternyata Allah itu benar-benar pemberi rizki, yang maha memberi rizki. Tanpa usaha pun si elang yang patah sayapnya itu bisa hidup bertahan, dan ada yang menolongnya, burung yang lain. Dan ini bukan saja zaman dulu, zaman sekarang ada itu, disebarkan di YouTube. Saya juga lihat di YouTube itu ada, dikasih makan sama burung yang lain itu ada, yang bukan ilustrasi, bukan zaman dulu saja, itu setiap saat itu akan ada terjadi itu. Dan kisah seperti ini banyak. Nah, saya akhirnya berkeputusan meninggalkan semua usaha. Saya ingin bertawakal saja kepada Allah. Itu kata siapa? Syakik Al-Balkhi. Kalau kita baca kitab Nasuhul Ibad atau kitab Ihya Ulumuddin, pasti akan bertemu dengan ratusan tokoh-tokoh wali-wali Allah di dalam kitab itu. Pasti akan ketemu itu. Meskipun tidak dihafalkan, tahunya jadinya hafal juga. Nah, kata Malik bin Dinar, kamu ini aneh. Kenapa kamu ingin meniru seperti elang yang patah sayapnya itu, yang tidak berdaya? Kenapa kamu tidak mengikuti seperti elang, burung lain yang ngasih makannya itu? Keren kan ini? Dialognya itu keren menurut saya itu. Keren. Kenapa kamu memilih hidup pasrah? Kenapa tidak memilih hidup banyak menolong orang seperti burung tadi? Wah, baru dia sadar. Oh iya ya, baru dia sadar. Oh iya ya. Meskipun suci sebersih-bersihnya, kalau tidak kuat, tidak punya duit, tidak berdaya, tidak bisa banyak menolong orang. Lebih baik suci, bersih, tapi punya kekuatan. Kekuatan ilmu, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, karena akan lebih banyak orang yang ditolong. Sufi itu bukan harus meninggalkan dunia habis-habisan apa adanya, tapi hati, yang paling penting itu tidak dikuasai oleh kecintaan kepada dunia. Kalau memang punya keahlian bisnis, lanjutkan, ya gitu kira-kira. Dan untuk zaman ini, gaya sufi yang meninggalkan dunia itu nggak bakalan laku. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu Syakik Al-Balkhi. Jadi saya masih belum selesai cerita Robi'ah Al-Adawiyah. Bertanya kepada 3 tokoh ini, yang ketiga itu kan Malik bin Dinar. Jadi bertanya kepada 3 tokoh, yaitu Sufyan Tsauri, yang kedua kepada Syakik Al-Balkhi, dan yang ketiga kepada Malik bin Dinar, yang kita ceritakan tadi itu 2 tokoh ini. Apa tanda cinta seseorang kepada Tuhannya? Sufyan Tsauri menjawab,
seseorang tidak disebut cinta kepada tuannya, kepada Allah, kalau dia tidak sabar dalam musibah, kalau dia tidak tahan dalam hukuman Allah. Kalau tidak tahan dengan hukuman Allah, dengan musibah, dengan penderitaan, kalau dia masih mengeluh dengan hukuman Allah, dengan ujian-ujian hidupnya, dia belum cinta kepada Allah. Pecinta itu sabar dengan apapun konsekuensi dari cintanya itu. Itu sabar. Ini sebagai ilustrasi, dalam sebuah peperangan orang-orang menghindari pasukan itu karena berkecamuk. Ada seorang ibu yang masuk ke area itu karena ingin menolong bayinya. Ada bayinya, anak kecil diambil. Padahal itu sangat menakutkan masuk ke area itu, area peperangan itu. Tapi anak kecil itu karena lupa bayinya, dia balik lagi ke area itu, diambil. Setelah itu, setelah kira-kira waktu asar, matahari kan panas banget, meskipun asar di Arab itu, sang ibu itu menyusui anaknya, dan karena takut anaknya kepanasan, semula dia menghadap ke barat, maka dia berbalik menghadap ke timur, membelakangi matahari, membiarkan punggungnya terjemur dengan panas untuk melindungi anaknya yang disusuinya. Rasulullah menyaksikan hal ini, dia terharu sampai menangis, meneteskan air mata. Tuh lihat, dia bertanya kepada sahabat yang lain, apakah mungkin seorang ibu bisa berani melemparkan anaknya ke neraka, ke dalam api? Sahabat semua menjawab, ya nggak mungkin lah seorang ibu melemparkan ke dalam api. Baru bayinya kepanasan sedikit saja, dia tidak tahan, dia berbalik dan merelakan dirinya sabar untuk disinari matahari yang panas hanya untuk melindungi bayinya tanpa keluhan. Dua orang tua di kampung yang menyekolahkan anaknya di kota. Dia seorang kuli di Jakarta. Dia makannya di sini cuma tempe doang, tahu tempe. Kok makannya tahu tempe, nggak suka telur, apa nggak suka ayam? Bukan. Pasti bukan jawabannya, supaya dia bisa lebih banyak membawa uang untuk anaknya sekolah. Dan itu tanpa keluhan. Itu namanya cinta. Jadi kalau dicaci maki oleh orang yang dicintai itu tidak akan sakit hati, tidak akan mengeluh. Nah, kalau ukuran cinta ini kepada istri atau anak, wah keren juga ini. Kita kan masih suka marah kan kepada yang dicintai itu. Nah, itu jadi kata Sufyan Tsauri, kalau kita tidak mengeluh dengan keadaan hidup yang susah, kalau masih mengeluh, belum ada cinta kepada Allah. Tapi kata Rabi'ah al-Adawiyah, kamu sombong kayak begitu. Gitu dibegitu. Padahal menurut kita udah bagus banget itu. Tapi menurut dia enggak. Bukan berarti salah ya. Ini masalah level. Yang kedua, kalau menurut kamu, wahai Sakik al-Balkhi, bagaimana ciri-ciri seorang cinta kepada Allah? Kata Sakik al-Balkhi, kalau dia bersyukur dengan hukuman atau musibah dari Allah. Jadi seandainya musibah di Cianjur itu mau dibilang ujian, mau dibilang hukuman, nggak ada masalah itu. Mau dibilang hukuman juga silahkan. Mau dibilang, karena hukuman juga secara bahasa Arab artinya azab itu, hukuman itu salah satunya azab. Apa sih makna azab? Azab itu artinya tawar artinya. Dan tujuan Allah memberikan hukuman supaya mentawarkan. Tawar itu secara harfiah itu netral. Saya kasih contoh, kalau air yang sejuk, yang tawar, air tawar itu ma'un adzibun. Kan sama dengan azab kan akar katanya. Ma'un adzibun. Sesuatu yang sudah kacau, suasana sudah kacau, lalu ditawarkan dengan musibah. Jadi kembali normal lagi itu. Kalau di komputer itu refresh kali ya, itu apa tuh namanya. Jadi dinetralkan kembali itu.
yang kotor-kotor dibersihkan. Tujuan musibah itu memang membersihkan, menawarkan yang tadinya kotor. Kan keren sebetulnya itu. Jadi itu nggak ada masalah mau disebut musibah, mau disebut ujian, mau disebut azab juga tujuannya dari yang Maha Pengasih itu baik. Nah, ini makna yang kedua kata kata Syakik Al-Balkhi, ciri orang mencintai Allah itu adalah dia bersyukur bahkan dengan musibah sekalipun. Kalau suka dengan kebaikan-kebaikan udah pasti bersyukur. Ini musibah aja disyukuri, bayangin. Karena bagi pecinta Allah, dia yakin kalau Allah memberikan sesuatu termasuk musibah itu rahmat juga. Saya pernah di sini membahas 3 macam rahmat. Ada rahmat khusus, ada rahmat umum, rahmat khusus, dan rahmat tersembunyi. Rahmat tersembunyi di balik musibah. Jadi para wali Allah itu memandang musibah itu kebaikan, memandang musibah itu rahmat. Karena faktanya setelah orang mendapat ujian, setelah orang mendapat musibah itu pasti lebih baik gitu. Jarang orang yang setelah musibah lebih buruk, enggak, lebih baik. Apalagi kalau mensikapinya tepat. Ini orang-orang di Cianjur yang punya rumah butut-butut selama ini bakal baru rumahnya itu jelas itu, udah pasti itu. Ya nggak mungkin kan dia nggak punya rumah lagi, ditolong oleh pemerintah. Yang tadi rumahnya harganya 40 juta, dikasih sama pemerintah 50 juta kan lebih bagus itu. Udah pasti itu yang rumahnya grepes, selama ini udah memang mau amruk, datang gempa pasti amruk. Kata Allah itu kasihan banget tuh rumah kamu udah mau karet begitu, sekalian saja saya habisin, nanti kamu ganti dengan lebih bagus ya. Insya Allah itu adalah tawar religiusitas menjadi lebih baik. Masih ada satu lagi ya, tanggung. Robi'ah tidak menjawab, diam aja. Kalau tadi kan komentari, sombong kamu. Nah yang ketiga, Malik bin Dinar mengatakan ketika ditanya oleh Rabi'ah Al-Adawiyah tentang apa ciri-ciri orang mencintai Allah, dia menikmati musibah itu, bukan saja bersyukur, bukan saja bersabar, tapi bahkan dia menikmati musibah itu. Kata 3 orang itu sebetulnya level-level kecintaan kepada Allah. Semuanya benar itu, cuman levelnya beda. Kita yang pertama aja udah bagus, alhamdulillah bisa yang pertama aja, tidak mengeluh dengan segala macam ujian, itu udah bagus. Udah ciri cinta kepada Allah. Kalau yang kedua terlalu keren lah buat kita itu. Yang 3 orang sudah mengatakan pendapatnya. Lalu gurunya ini bagaimana ini? Rabi'ah Al-Adawiyah, rajanya pecinta. Yang 3 aja udah keren seperti itu jawabannya. Apa menurut Rabi'ah Al-Adawiyah? Dengerin. Menurut aku, dengerinnya nggak ada Pak, itu saya aja. Menurut aku, kata Rabi'ah Al-Adawiyah, pecinta itu tidak peduli lagi dengan musibah, dengan apa, sama sekali nggak peduli lagi dengan itu. Karena seluruh perhatiannya hanya fokus kepada yang dicintai. Jadi udah nggak dibahas lagi tuh apa sabar, apa harus apa tuh, enggak. Udah seolah-olah nggak ada semuanya itu. Udah nggak, kehadirannya pun terasa tidak ada, tidak terasakan kehadirannya pun bagi dia, sama saja. Ada dalilnya? Ada dalilnya Pak. Dia membacakan surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf itu ada kisah raja atau ratu Zulaiha, katanya Zulaiha, atau debatable lah namanya, tapi yang terkenal Zulaiha itu kan setelah dibully oleh banyak teman-temannya bahwa dia cantik begitu, menyukai pembantunya, menyukai budaknya, banyak yang membuli lah. Kesal juga Zulaiha itu, dipanggil tuh orang yang membuli itu, sini datang ke istana. Datanglah ke istana itu juragan-juragan, istri-istri pejabat itu segala macam yang membuli dia itu didatangkan itu, ditempatkan di sebuah tempat. Ini ayat Quran, ini cerita Quran ini persis itu. Kemudian dikasih masing-masing sajian buah-buahan, dan buah-buahan itu buah-buahan mangga lah yang diperlukan untuk dikupas, dan dikasih pisau yang tajam masing-masing.
Setelah mereka asik ngupas buah itu, Zulaiha memanggil Yusuf supaya keluar lewat ke situ. Jreng jreng jreng. Orang-orang semuanya terbelalak, terfokus, terpana melihat Yusuf, dan tidak terasa jari-jarinya terpotong dengan, dia tidak merasakan itu jari-jari terpotong itu karena sedang fokus. Ini luar biasa, ini ilustrasi cinta. Orang yang fokus kepada sesuatu, dia tidak merasakan lagi kehadiran rasa sakit. Kehadiran rasa sakit. Nah itu saya kira udah kelebihan ini sama dengan taklim ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Allah. Salah satunya tidak ngeluh dengan rasa sakit, musibah, ujian apapun yang mengenai tubuh kita. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.